Halo, welcome back semuanya. Di hari ketiga kita masih di Jawa Tengah. Cuman hari ini kita udah nggak di Dayu Karanganyar, kita akan OTW ke Magelang. Jadi agenda kita hari ini mau staycation di Magelang. Sebenarnya cukup susah nyari penginapan atau homestay yang proper di Magelang. Cuman akhirnya kita dapet salah satu homestay yang rating di Google Maps itu 5. Jadi kita sudah berekspektasi bahwa homestay ini bagus dan proper buat kita tempatin selama 1 malam sih sebenarnya. Dan ini kita OTW dari Dayu Karanganyar sekitar jam 8 pagi. Estimasi kalau lancar sampai Magelang itu ya sekitar 3 jam, jadi sekitar jam 11 atau jam 12 kita bakal sampai Magelang. Ini kita masuk dari tol Karanganyar dan load kendaraan waktu itu juga nggak terlalu padat, mungkin masih dalam hawa-hawa lebaran, jadi belum banyak orang yang harus balik ke arah Jakarta. Perjalanan dari Karanganyar ke Magelang juga benar-benar dimanjakan dengan hamparan sawah, bukit, jadi dijamin bagi yang nyupir nggak akan bosan, tapi tetap harus hati-hati jangan tengok kanan kiri. Dan ini juga kali kedua kita, gue dan keluarga dan istri, sekarang gue punya istri, road trip ke Jawa Tengah. Setelah terakhir itu tahun lalu kita juga road trip ke Solo dan ke Posong Temanggung. Sekarang kita udah masuk ke arah Bawen dan gak lama setelah itu kita langsung keluar tol Bawen dan masuk ke jalan provinsi. Kondisi jalan provinsi juga bagus, gak bolong. Jadi banyak juga pemudik yang lewat sini. Ditambah juga view-nya selain sawah, gunung, dan ini di samping kita juga ada view rawa pening. Jadi benar-benar kita dibuat enjoy selama perjalanan menuju Magelang. Sekarang kita udah sampai di Morobudur Guest House di Magelang. Sekarang itu jam 2 siang, jam 1 siang. Cukup terik dan ini guest house kita. Namanya Morobudur Guest House dan dia juga jual kerajinan-kerajinan kayak cobek ataupun ada ini kerupuk. Kita spill kamar kita. Kita book 2 kamar. Pertama yang ini sama yang ini. Waktu itu dapat harga booking 450 untuk 1 kamar. Dan ini kamar kita. Ada king size, terus ada juga sofa. Jadi sebenarnya bisa untuk 3 orang. Dan juga di sini ada kamar mandinya. Kamar mandinya bersih, wangi, oke banget deh pokoknya. Dan di kamar sebelah, kamar ibu bapak itu kasurnya twin bed, luasnya sama dan cukup bagus juga. Dan juga fasilitas di sini oke punya. Dia itu 2 lantai, di atas itu kamar dan ini ada pantry. Dan ini lagi makan siang sebelum nanti kita VW tour.
Dan itu yang ada di kulkas itu free semua guys. Kita boleh nikmatin. Oke. Sini tak ambilin kak foto dulu pakai kamera kakak ya. Tadinya mau ke Putuk Setumbu tapi terlalu nanjak, kita bawa ibu, bapak, jadi kita yang oke-oke aja lah buat nanjak. Pelataran kak. Dirina siap-siap pada ganti. Bela aja lah. Gitu ya. Sekarang kita lagi nunggu shuttle jeepnya buat naik ke atasnya karena tadi katanya kalau jalan kaki lumayan. Jadi ya oke, kita nunggu aja jeepnya. Sekarang kita mau payment dulu, bayar tiket. Untuk shuttle jeepnya 15.000 bolak-balik, tiket masuknya 25.000 per orang. Nggak kebayang kalau tadi kita milih jalan kaki, mau bawa tongkat juga susah. Jadi naik shuttle jeep adalah keputusan yang tepat. Sekarang kita jalan ke pintu masuknya dulu buat ke Gereja Ayam. Jadi ini ceritanya gereja ayam, maksudnya kita masuk dari mulut ayam gitu ya. Itu ada pulau. Ini Gereja Ayam. Oh ini dia. Minum kelapa muda bu. Ngapain? Rusak. Bagi seluruh umat yang beragama. Sebelumnya perkenalkan saya Sakina, saya akan menemani kakak-kakak semua jalan-jalan dari lantai 1 hingga lantai 2. Untuk informasi aja, kita itu ada 7 lantai kak, kalau misal mau sampai ke puncaknya. Tapi kalau dari sini terlihat di depan sana, yang kelihatan atapnya aja atau kelihatan gentengnya aja kalau dari sini, itu kapel. Turun ke bawah ada jalan salib, di ujung sebelah sana itu ada Gua Maria, tempat untuk beribadah umat beragama Katolik. Mari kakak, kita bisa masuk lewat lantai 1. Sudah kita sediakan pulpen dan juga kertas. Mulai dari wall of home sudah boleh mengambil foto atau video. Iya, mulai dari sini sudah boleh ngambil foto atau video. Kakak-kakak semua, kalau ini kita sudah sampai di lantai 2. Kalau di sebelah sana ke kedai Bukit Rema, tempat penukaran sama singkong atau kakak mau makan minum boleh. Itu lewat sebelah sini langsung belok kanan naik aja. Kalau misal ada rencana mau ke puncak, kita bisa lewat sebelah sana. Mungkin ada yang mau ke restorannya dulu boleh. Belok, oke, mari kita langsung. Lantai 4 ada kerajinan-kerajinan kayak batik. Tadi lantai bawahnya juga banyak lukisan. Sekarang kita di lantai 5 apa 4 ini ya? 4. Lantai 5. Masih nunggu antri. 3 rombongan. 3 rombongan. 3 rombongan. 3 pengunjungnya. Iya. Setelah itu mohon ditunggu sebentar ya kak. Karena maksimalnya 10. Sekarang kita naik puncaknya yang paling atas. Four. Ini view dari atas. Ini perbukitan Menora ya.
Sekarang kita mau menuju ke spot foto lainnya. Tadinya mau ke Watu Putih tapi kayaknya kita skip dulu, mau langsung ke spot foto. Jadi spot foto yang mau kita datengin berikutnya namanya Lembah Menoreh. Adapun jarak dari kedai Bukit Rema sekitar 10 sampai 15 menit. Dan ini kita balik arah, ngelewatin lagi homestay kita, homestay Borobudur. Dan fun fact-nya adalah mayoritas warga di sini usahanya adalah menyewakan jeep tour. Bukan jeep tour, VW tour seperti yang sedang kita naikin sekarang. Seperti yang kita naikin saat ini, punya Mas Nur namanya. Dia usahanya udah hampir 5 tahun ya VW tour kayak gini. Dan dia cerita hampir setiap minggu pasti dia banyak yang sewa jasanya dia untuk keliling sekitar Magelang. Baik ke Candi Borobudur, ke Bukit Rema, ke Lembah Menoreh. Dan sebenarnya paketnya banyak. Ada yang short, medium, sama long. Nah, kita sendiri milihnya yang medium, karena tadi kita kan mulai jam 2:30 sampai 5:30 nanti. Sendiri tuh welcome-nya. Unggul sawah dek kasih ya bebas. Sekarang kita masuk ke spot Ini foto. Jalan Mandala ya. Nah itu Namlang itu, Presto Namlang itu yang di atas itu Mas. Itu Iya, di atas bukit itu. Ya, Borobudur ada di sebelah kanan kita ya. Itu Candi Borobudur. Oh iya. Yang atas-atas itu villa juga. Nah, Oh, itu itu. loh yang namanya Watu Putih itu loh. oh itu Ya, dulunya penginapan dia ya. belum jadi. Iya, belum Ya, jadi. itu bangunan tapi yuk terus nggak jadi itu. Nah, dari dibangun Mungkin ada penginapan. kasus itu. Jadi buat wisata, tapi wisatanya ya cuma di lereng bukit itu ya, cuma ada bangunan kayak gitu yang istilahnya kalau sini mangkrak ya, Mangkrak. nggak dilanjutin. Baru sita KPK atau itu kan? Oh, ini buat pendakian juga ya mungkin itu. Iya. Yang batu itu sampingnya itu ada jalan sampai naik gitu. Nah itu villa-villa itu yang di atas itu jalan dari sana nanti. Oh, ini fotonya di sini. Ya, just spot di sini ya. Sekarang kita udah sampai di Lembah Menoreh. Banyak juga wisatawan lainnya yang grup mereka, jadi mobilnya banyak. Kalau kita cuma satu aja. Adem banget di sini. Alhamdulillah nggak hujan, jadi kita bisa puas-puasin foto di sini. Kalau pagi lebih bagus katanya. Nanti di atas sana itu sebenarnya bisa kita lihat sunrise. Ini juga banyak penginapan di sini dan oke banget. Oke guys, sekarang kita mau balik dulu ke penginapan.